Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alven Okpalinsya, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Palembang. Video ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai praktik penerapan segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam penerapan praktik segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru bergeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru di sini akan bergeser dari pemberikan stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Saat pelajaran pertama berlangsung, ketika guru sedang menjelaskan Salva makan dan minum di kelas, anak ini tidak menghiraukan guru ketika mengajar di kelasnya. Kemudian ketika guru memberikan tugas dan mengoreksi hasil penilaian, Salva tiba-tiba dengan cepat keluar kelas tanpa izin. Selamat pagi Salva. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Kira-kira Salva tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sekolah? Saya tahu, Pak, karena saya tadi ketahuan makan saat jam pelajaran sedang berlangsung. Iya betul. Apakah Salva tahu bahwa makan saat jam pelajaran itu adalah sebuah tindakan yang salah? Apalagi kamu meninggalkan kelas tanpa izin. Kira-kira kalau meninggalkan kelas tanpa izin dari Bapak, apakah itu juga salah? Iya, Pak, saya salah. Bapak bisa mengerti makan itu kan sebuah kebutuhan. Mungkin juga Salva sudah benar-benar lapar. Bapak pun juga terkadang seperti itu. Oke. Tapi kita kan di sekolah ini makan itu kan ada waktunya, ya. Kenapa hari ini? Apakah Salva tidak sarapan? Belum, Pak, pagi ini saya Salva bangun kesiangan sehingga tidak sempat sarapan. Memangnya Salva bangun jam berapa? Salva tadi bangun jam 5.30 pagi, Pak. Tapi karena membantu orang tua untuk menyiapkan dagangan, jadi tidak sempat sarapan. Sebenarnya apa yang Salva lakukan itu baik. Bangun pagi, kemudian membantu orang tua, dan kemudian langsung berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Yang ingin Bapak tanyakan sekarang, apakah Salva ingat mengenai kesepakatan kelas kita? Salva masih ingat, Pak. Yang pertama adalah jujur, disiplin, aktif, religius, dan saling menghargai. Dari kejadian ini, apa yang sudah Salva lakukan, kira-kira kesepakatan apa yang dilanggar oleh Salva? Saya melanggar kesepakatan di nomor 5, Pak, yaitu saling menghargai. Jadi, apa yang akan Salva lakukan untuk memperbaiki kesalahan Salva pada hari ini?
saya akan bangun lebih pagi lagi Pak untuk membantu orang tua saya mempersiapkan dagangan dan akan sarapan terlebih dahulu serta akan meminta izin kepada guru jika saya ingin pergi keluar kelas. Bagus. Apakah itu bisa dilaksanakan mulai saat ini? Bisa Pak. Bagus. Salva sudah berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tidak melakukan kesalahan, dan Bapak harap kejadian ini tidak terulang lagi dan bisa lebih berprestasi lagi di masa yang akan datang. Sekarang Salva boleh kembali ke kelas lagi. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Rahmaneta dari kelas 94 dari SMP Negeri 3 Palembang. Pagi ini saya telah melakukan kesalahan di kelas Pak Alven karena meninggalkan jam pelajaran olahraga untuk makan di kantin. Karena masalah ini, saya dipanggil oleh Pak Alven untuk menghadap. Saya merasa bersalah atas perilaku saya hari ini dan Pak Alven membantu saya untuk menemukan solusi dan menguatkan saya untuk tetap berbuat baik tanpa harus meninggalkan kewajiban saya. Terima kasih Pak Alven, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Kasus kedua, Anggun sampai di sekolah pukul 7.30 dan masuk ke kelasnya ketika guru sedang berada di dalam kelas. Kemudian Anggun masuk ke kelas tanpa permisi dan tidak menghiraukan guru tersebut. Selamat pagi Anggun, apa kabarnya hari ini? Anggun tahu kenapa Bapak panggil untuk menghadap? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Anggun tahu Pak, karena Anggun terlambat datang ke sekolah. Betul, pagi ini Anggun sampai di sekolah jam berapa? Anggun datang ke sekolah pukul 7.30. Anggun tahu sekolah kita masuk jam berapa? Seharusnya Anggun datang jam 7 karena jam 7 sudah pada berkumpul masuk ke kelas. Jadi jika Anggun datang pukul 7.30, apakah Anggun datang tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Ya, kamu lakukan itu adalah hal yang salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun, saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi agar permasalahan ini tidak terulang lagi dan Anggun tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Iya Pak. Coba ceritakan ke Bapak, kenapa bisa terlambat? Anggun datang terlambat dikarenakan Anggun bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena tidurnya jam 12 malam. Kenapa bisa tidur selarut itu? Anggun bermain game online hingga lupa waktu untuk istirahat. Jadi, kenapa Anggun bisa terlambat? Karena Anggun bermain game online sampai larut malam, sehingga menyebabkan bangunnya kesiangan. Iya Pak. Apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apakah Anggun masih ingat mengenai keyakinan kelas kita? Anggun masih ingat Pak. 1. Jujur. 2. Aktif. 3. Disiplin. 4. Religius. 5. Saling menghargai. Bagus, Anggun masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Jadi, kira-kira apa yang harus Anggun lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya berjanji agar tidak bermain game online hingga larut malam, dan saya akan memasang alarm di HP saya agar saya bisa bangun pagi dan datang tidak terlambat lagi. Kapan akan Anggun laksanakan? Mulai besok akan saya lakukan. Bagus, Anggun sudah berusaha
untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi dan tidak datang terlambat lagi, agar nantinya bisa berprestasi lebih baik lagi ke depan. Sekarang Anggun, silakan kembali lagi ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Anugrah dari kelas 91 dari SMP Negeri 3 Palembang. Pagi hari ini saya disuruh menghadap oleh Pak Alpen dikarenakan saya terlambat dalam pelajarannya. Saya kira saya akan dimarahi hingga mendapatkan hukuman. Ternyata kami mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Alpen, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.